Ya, memang bicara sejarah Sumedang Arang merupakan sejarah yang cukup panjang ya. Karena Sumedang Arang itu adalah dulunya sebuah kerajaan yang didirikan oleh Prabu Tajimalela tahun 721 Masehi. Mungkin Nggak apa-apa, nanti. Tahun 721 Masehi. Jadi Sumedang Arang ini dulunya adalah kerajaan vassal. Jadi kerajaan bagian dari kerajaan induk. Pada tahun 721 itu kerajaan induknya di Kerajaan Galuh di Ciamis. Nah, Sumedang Arang bagian dari kerajaan Ciamis, kerajaan induk. Waktu bergeser kerajaan induknya di Kerajaan Sunda, Sumedang Arang merupakan kerajaan vassal dari Kerajaan Sunda. Yang ibu kota Kerajaan Sunda dipindahkan oleh Sri Baduga Maharaja, raja besar pada saat itu. Ibu kotanya dipindahkan dari Kawali Ciamis ke Pakuan Pajajaran di Bogor. Nah, pada saat Raja Pajajaran terakhir, yaitu Prabu Seda Mulya Surya Kancana, memerintahkan kepada Senopati Pajajaran untuk membawa dan menyerahkan mahkota ke Maharajaan Sunda dari Pajajaran ke Sumedang Arang. Dan rombongan besar Pajajaran masuk ke Sumedang Arang itu dipimpin oleh Kandagalante, Senopati-senopati Pajajaran yang dikenal pada saat itu Senopati Eyang Jayaperkasa, Eyang Nangganan, Eyang Terong, Eyang Kondang Hampa, dan seterusnya. Nah, rombongan itu datang ke Sumedang itu pada bulan Ramadan, tanggal 22 April 1578. Penyerahan mahkota diterima oleh Sumedang Arang pada saat itu oleh Ratu Pucuk Umun, penguasa Sumedang perempuan, dan suaminya, Pangeran Santri. Nah, pada saat itu Pangeran Santri dan Ratu Pucuk Umun memiliki putra mahkota, yaitu Pangeran Angkawijaya, yang usianya sudah lebih dari 20 tahun. Jadi begitu rombongan Pajajaran masuk, sang Ratu Pucuk Umun mentitahkan putra mahkota untuk diangkat menjadi Raja Sumedang Arang sambil menerima mahkota ke Maharajaan Sunda. Karena tradisi kerajaan Sunda, usia yang bisa diangkat menjadi raja itu usianya harus minimal 20 tahun. Pada saat itu Angkawijaya usianya 20 tahun, lebih dari 2 bulan. Nah, begitu menerima mahkota, maka Angkawijaya mendapat gelar Prabu Gesan Ulun. Jadi Prabu itu raja, Gesan tempat, Ulun diabdi. Jadi raja untuk diabdi oleh rakyat Sunda. Karena penyerahan mahkota dari Pajajaran ke Sumedang Arang bisa diartikan adanya pamasrahan, pengalihan kekuasaan penuh dari kerajaan Pajajaran ke kerajaan Sumedang Arang. Dan Pajajaran waktu itu setelah mahkota diserahkan ke Sumedang, statusnya burak. Jadi burak itu membubarkan, menghancurkan dirinya sendiri. Bukan kalah perang, tapi menghancurkan diri sendiri. Nanti tentu ada background ya kenapa Pajajaran memburakkan diri. Nah, setelah Sumedang Arang menerima mahkota, ada konsekuensi yang harus diterima oleh Sumedang. Yang tadinya kerajaan vassal menjadi kerajaan induk. Karena mahkota ini merupakan simbol legitimasi kekuasaan Sunda tertinggi. Nah, selain ada perubahan status dari vassal ke kerajaan induk, Sumedang Arang pun menjadi luas wilayahnya, yaitu mewarisi wilayah eks kerajaan Sunda Pajajaran, Sepriangan, kecuali Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Sebelah barat batasnya Sungai Cisadane. Hari ini administratif sekarang masuk ke Provinsi Banten ya, Tangerang Raya itu ada Sungai Cisadane. Sebelah timur batasnya Sungai Cipamali. Administratif sekarang masuk ke Provinsi Jawa Tengah, Brebes. Utara batasnya Laut Utara, Laut Jawa. Selatan batasnya Laut Selatan, Samudra Hindia. Nah, itu wilayah Sumedang Arang pada masa lalu. Itu sejarah singkat.
Dan arti dari Sumedang Ngarang sebetulnya punya makna. Ini Prabu Tajimalela mendirikan kerajaan di sini adalah kerajaan Sumedang Ngarang. Berasal dari dua kata, Sumedang dan Larang. Sumedang itu berasal dari kata ingsun medal, ingsun madangan. Ingsun medal itu saya lahir, ingsun madangan saya menerangi. Jadi saya lahir untuk memberikan penerangan, pencerahan. Pencerahan dengan ilmu kasumedangan kasundaannya. Nanti saya cerita ilmunya yang apa ilmunya nanti saya buka di sesi selanjutnya. Larang artinya sesuatu yang tiada bandingannya atau sesuatu yang mahal. Tapi mahal ini bukan dikonotasikan, diartikan ke dalam materi, tapi lebih kepada nilai yang luar biasa. Jadi maka kalau Sumedang Ngarang disematkan ke nama daerah, bisa diartikan Sumedang Ngarang itu adalah daerah yang memiliki karomah, karena dengan ilmu kesumedangannya. Nah, ilmu inilah sesungguhnya yang bisa kita temukan, kita gali dari artefak peninggalan dari Kerajaan Sunda, yaitu adanya keberadaan mahkota. Jadi kalau mahkota kita gali lebih dalam, ternyata kita menemukan sebuah potensi kekuatan budaya yang adiluhung. Ada makna yang terkandung di dalam mahkota itu, yaitu adanya sebuah value, baik nilai histori, nilai sejarah, dan nilai ideologi. Dari nilai histori, nilai sejarah, karena mahkota ini sebagai simbol legitimasi kekuasaan Sunda tertinggi, maka dengan keberadaan mahkota di Sumedang, ini yang menjadikan sebuah kekuatan, lahirnya sebuah kebijakan daerah. Sumedang ditetapkan menjadi puseur budaya Sunda. Tahun 2009 dideklarasikan oleh Provinsi Jawa Barat. Jadi Sumedang Pusat Budaya Sunda itu lahir melalui pendekatan nilai sejarah. Kita memiliki mahkota. Nah, selain dari nilai sejarah melahirkan kebijakan daerah, Sumedang Puseur Budaya Sunda juga melahirkan sebuah program yang inovatif, yaitu program rekonstruksi dan revitalisasi Keraton Sumedang Ngarang sebagai sentrum budaya yang memiliki fungsi sebagai pusat pengembangan pelestarian budaya di daerah. Karena kami punya kajian internal, kalau kita ingin meningkatkan eksistensi budaya daerah, tentu kami budaya Sunda, jawabannya harus memiliki sentrum. Karena ada teori dalil menyatakan untuk memperkuat itikat dan tindakan menjadi kekuatan harus memiliki sentrum. Dan budaya pun memiliki sentrum, yaitu adanya keraton. Karena keraton hari ini jelas bukan diartikan tempat tinggal raja atau istana yang mewah, bukan begitu. Tapi istilah keraton sudah termaktub di dalam peraturan pemerintah Permendagri nomor 39 tahun 2007. Definisi keraton adalah institusi kekerabatan yang dipimpin oleh raja atau sultan atau panembahan atau sebutan lainnya yang memiliki fungsi sebagai pusat pengembangan pelestarian budaya di daerah serta pengayom lembaga dan masyarakat di daerah. Jadi clear, istilah keraton itu adalah sentrum budaya, bukan diartikan istana, bukan diartikan negara di dalam negara. Nah, kadangkala opini yang berkembang, terutama orang politik, melihat keraton itu negara di dalam negara. Nah, justru itu yang menyimpang, karena bagaimanapun juga kekuasaan, pusat kekuasaan itu ada di pemerintah. Keraton itu sentrum budaya. Jadi jangan dicampur aduk sehingga eksistensi budaya Nusantara itu menjadi lemah. Justru dengan eksistensi sentrum budaya itu bisa menopang tentang stabilitas ketahanan nasional. Justru satu-satunya jawaban untuk memperkuat eksistensi menjaga stabilitas nasional, kekuatan budaya. Karena pengertian kebudayaan ini bukan pengertian yang umum hari ini yang berkembang. Pelestari seni dan tradisi, bukan itu. Kalau seni dan tradisi itu hanya bagian dari sebuah kebudayaan. Tapi budaya itu adalah sistem gagasan
yang berkaitan dengan cipta, karya, dan karsa yang dilahirkan manusia dalam kehidupan masyarakat. Itu disebut budaya. Dan orang Nusantara sudah memiliki peradaban yang luhur. Jadi Gusti Allah sudah memberikan sebuah akal, pikiran, itu oleh bangsa Nusantara ini dioptimalisasi pemikirannya sehingga menemukan sebuah hakikatnya kehidupan. Nah, hakikatnya kehidupan ini bisa kita temukan di peninggalan Kerajaan Sumedang Arang dari mahkota. Nah, dari nilai sejarah melahirkan Sumedang Pusir budaya Sunda, melahirkan rekonstruksi Keraton Sumedang Arang sebagai sentrum budaya. Yang paling prinsip dari mahkota ini adalah nilai ideologi. Tadi mah nilai sejarah yang melahirkan kerangka, cangkang, wadah. Sekarang kita bicara isi, ruhnya. Kita temukan dari nilai ideologi di dalam sebuah mahkota. Dari mana kita bisa menemukan nilai ideologi kesundaan dari sebuah mahkota? Kita bisa temukan dari nama mahkota Kemaharajaan Sunda, yaitu diberi nama mahkota Binokasih Sangyang Pake. Binokasih itu artinya membina kasih sayang. Sangyang Pake artinya nilai kasih sayang harus dipakai, dipergunakan nilai tertinggi dalam kehidupan. Kenapa demikian? Karena kalau kita lebih jauh gali secara seksama, ternyata nilai kasih sayang ini merupakan sumber daya, sumber nilai lahirnya sebuah sistem tatanan-tatanan nilai. Dari nilai kasih sayang melahirkan nilai gotong royong. Dari nilai kasih sayang melahirkan nilai toleransi, melahirkan nilai musyawarah untuk mencapai mufakat. Karena bicara rasa kasih sayang, jadi bicara musyawarah untuk mencapai kemufakatan, bukan footing karakter kita itu. Musyawarah untuk mencapai mufakat. Dari nilai kasih sayang melahirkan juga nilai keadilan dan kebijaksanaan. Kita tidak mungkin adil, bijaksana ke orang lain, ke masyarakat, tanpa ditopang oleh nilai kasih sayang. Jadi bagi kami, mahkota ini hidup, bukan benda mati. Maksud hidup ini apabila kita menggali dari filosofi, makna yang terkandung di dalam mahkota. Sehingga kita akan menemukan sebuah ideologi. Merupakan sebuah ideologi yang luhung, sebuah peradaban sebagai identitas jati diri bangsa yang memiliki peradaban yang adiluhung. Nah, sebetulnya nilai-nilai ini yang harus hidup di dalam sistem. Nah, saat ini nilai itu stuck, tidak berkembang karena terlemahkan oleh proses politik pada masa lalu, penjajah. Jadi kalau ya penjajah yang masih terwariskan ke orde-orde. Nah, ini dengan dari Menhan ya, saya sangat senang karena bicara tentang ketahanan. Justru kalau kita ingin menjaga stabilitas, ketahanan nasional, kita harus mengembalikan nilai-nilai luhur tadi untuk bangsa negara. Jadi sistem ini bukan hanya dipergunakan dalam kehidupan pribadi, tapi juga bisa dipergunakan dalam kehidupan sosial masyarakat, bangsa dan negara. Kalau untuk pribadi, sistem nilai luhur kasih sayang ini, kita bagaimana untuk sebagai manusia meningkatkan pembangunan karakter yang berkualitas dengan nilai kasih sayang, rasa kasih sayangnya bahu-membahu, meningkatkan rasa persatuan, persaudaraan, guyup, sauyunan, cek Sunda mah, strasna. Ini karakternya ahan, dedehan, itu kan karakter jiwa leadership yang harus dimiliki oleh masyarakat. Kepemimpinan. Nah, Pancasila adalah bela negara, betul. Jadi, nanti saya cerita Pancasila ya. Nah, jadi dengan nilai-nilai luhur ini bisa membangun karakter. Jadi apa ya, karakter buildingnya terbangun melalui identitas, jati diri sebuah bangsa yang besar. Kedua, nilai kasih sayang pun bisa dipergunakan dalam kehidupan sosial masyarakat. Tadi nilai kasih sayang ini melahirkan gotong royong, toleransi, sauyunan, bahu-membahu. Ini kan kalau larut ke dalam sistem sosial gitu,
Jadi nilai-nilai lama itu harus kembali. Misalkan nilai gotong royong. Sekarang nilai gotong royong udah di masyarakat sudah pudar karena tergerus oleh zaman dan politik dari Barat yang sifatnya kapitalis, liberal. Kalau liberal kapitalis ya individualistik, ukurannya materialistik. Bukan sauyunan, rasa saling bahu-membahu, guyup, udah hilang karena ukurannya udah materialistik. Padahal ajaran leluhur itu tidak materialistik, tapi tadi nilai kasih sayang sebagai sumber daya yang bisa larut ke dalam sistem masyarakat. Nah, nilai kasih sayang pun bisa dipergunakan ke dalam sistem negara. Bagaimana negara hadir yaitu mengaplikasi sistem nilai-nilai luhur yang sudah diwariskan oleh nenek moyang Nusantara di dalam kehidupan negaranya. Jadi regulasi kebijakan yang keluar itu betul-betul berdasarkan nilai-nilai luhur yang outputnya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok dan pribadi. Nah, ini ada apa stucknya di sini. Jadi maksud saya dengan potensi kekuatan budaya ini sesungguhnya ini modal dasar untuk Sumedang ini maju, Indonesia ini maju. Jadi menciptakan poros sendiri melalui identitas jati dirinya sendiri sehingga bisa menjadikan negara yang maju, berdaulat, bermartabat dan mandiri. Karena perspektif budaya ini perspektif yang universal. Jadi nilai ideologi kasih sayang ini larut ke dalam sistem aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, ketahanan, pertahanan, budaya, dan seterusnya. Contoh ekonomi. Ekonomi berbasis nilai kasih sayang adalah ekonomi gotong royong, ekonomi kerakyatan. Dimana kalau ekonomi kerakyatan itu, pijakan berekonominya, tujuannya untuk kepentingan balarea, kepentingan bersama. Beda dengan ekonomi yang pendekatan dari Barat, ekonominya liberal. Kalau liberal tentu kapitalis. Kalau kapitalis, monopoli oligarki. Kalau oligarki monopoli, tujuan ekonominya untuk kepentingan kelompok dan pribadi. Jadi kalau dipaksakan tidak senyawa dengan karakteristik yang dimiliki daerah ya, Indonesia lah, NKRI itu. Jadi bagi kami bicara sejarah, bicara budaya, bukan bicara tentang masa lalu saja, tapi bicara hari ini untuk masa akan datang lebih baik. Apa yang harus kita lakukan menjadi pelaku sejarah, yaitu mengestafetkan, melanjutkan nilai-nilai luhur yang sudah diwariskan oleh leluhur kita. Ini yang harus hidup di dalam sistem. Nah sekarang kan tidak hidup nih yang sayangnya, sehingga ya kita hanya menjadi penonton di bumi pertiwi sendiri, tidak hidup nilai itu, kegerus oleh intervensi kekuatan lain. Nah terus masalah Pancasila, kita pernah diskusi dengan lembaga negara, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP. BPIP ini ada divisi-divisi, salah satunya pengkajian materi, di bawah direkturnya Profesor Dr. Sabri, orang Sulawesi. Nah, divisi ini membentuk tim ahli dari para ahli untuk mengkaji dasar lahir Pancasila. Nah, ternyata hasil kajian mereka, Pancasila lahir dari sebuah kebudayaan. Di mana Pancasila dengan sila 5 itu lahir dari nilai gotong royong. Nah, oleh para ahli digali lagi. Nilai gotong royong, intisarinya adalah nilai kasih sayang. Maka BPIP mencari pendekatan kebudayaan yang memiliki dasar nilai kasih sayang. Ternyata Sunda dengan filosofi silih asih, silih asah, silih asuh. Jadi silih asih dulu. Ini kan konsep kesundaan tilu tangtu, tri tangtu dibuana. Resi, Rama, Ratu. Resi itu melahirkan nilai silih asih. Karena resi itu dasar pemikirannya, dasar gagasan dari nilai kasih sayang. Rama melahirkan nilai silih asah, karena dia mengasah
dari kasih sayang ini diasah, lahirlah sebuah sistem tadi nilai-nilai gotong royong, musyawarah, keadilan, kebijaksanaan dan seterusnya. Baru yang ratu itu melahirkan nilai silih asuh, karena ratu itu aplikatif. Jadi bagaimana sistem nilai-nilai luhur tadi harus diaplikasi ke dalam kehidupan masyarakat agar masyarakat itu lebih baik ke depan. Nah, menurunkan nilai silih asuh. Jadi harus sistematik, silih asih, silih asah, silih asuh. Nah ini akhirnya diskusi dengan kami BPIP. Dengan tadi kita punya modal dasar sebagai kekuatan kami, keberadaan peninggalan Kerajaan Sunda, salah satunya mahkota Binokasi. Dan akhirnya diskusinya menambah keyakinan mereka. Jadi mereka meyakini setidaknya Pancasila dengan sila 5 itu diwarnai oleh budaya Sunda. Dan karena mereka masa yakin, mereka bertanya satu hal. Pak Luki, kalau kami meyakini Pancasila diwarnai oleh budaya Sunda, ada tidak jejak Bung Karno di Sumedang? Gitu. Dan itu jejaknya ada. Jadi Bung Karno itu dulu waktu masih pemuda, sebelum jadi presiden, itu belajar ilmu kesundaan itu di Sumedang hampir 2 tahun. Dan menetapnya di rumah kuno licin di daerah Cimalaka. Itu ada bangunan tua, antik, bangunan masih eksis keberadaannya. Bung Karno tinggal di sana. Dan tempat tidur Bung Karno-nya masih ada, ruangan kamarnya masih ada. Rumah itu dulunya milik Eyang Jayapraja. Eyang Jayapraja ini adalah abdi dalam sekaligus kesatria utama dari Pangeran Arya Suryatmaja, Pangeran Mekah. Jadi Bung Karno itu belajar kesundaan pada masa Pangeran Mekah di Sumedang. Nah, akhirnya mereka menambah keyakinan lagi. Dan kalau kita baca buku Penyambung Lidah Rakyat, itu Bung Karno kan di dalam bukunya beliau menjelaskan bahwa saya bukan pencetus, bukan yang melahirkan Pancasila, tapi saya hanya menggali adat istiadat Nusantara. Jadi nilai-nilai luhur itu sebetulnya sudah dimiliki oleh Nusantara sebelum ada NKRI ini hadir. Gitu. Jadi esensi ini sebetulnya yang harus kita kedepankan. Bukan melihat estetikanya saja, bukan melihat benda koleksi atau nilai sejarahnya mahkota ini bekas mahkota raja-raja Sunda, tidak berhenti di situ. Tapi kita harus menggali makna yang terkandung di dalam peninggalan sejarah. Karena itu modal yang utama. Harta karun Nusantara. Jadi kalau bagi kami, harta karun Nusantara itu bukan harta benda, tapi lebih kepada esensi, value yang dimiliki oleh bangsa sebagai peradaban. Ini sebetulnya yang harus kita tegakkan untuk menjaga stabilitas dengan pendekatan budaya, bukan pendekatan golongan, ya, golongan tertentu. Kalau itu bukan solusi, justru yang terjadi ada pemecahan nanti. Tapi kalau budaya itu bicara universal, karena dia bicara ideologi, bukan bicara satu kelompok. Kalau penyelesaian nasional mengedepankan pendekatan satu kelompok atau kelompok agama tertentu, akhirnya itu tidak akan menjadi penyelesaian. Yang ada hancur, berantakan. Nah, kita Bhinneka Tunggal Ika. Pengikat yang paling pas budaya. Nah, Pancasila itu founding father kita luar biasa, cerdas, mencermati sebuah konsep, ya, ideologi bangsa ini tepat Pancasila. Nah, maka dengan apa yang saya tuturkan tadi, sudah seyogianya karena Pancasila lahir dari sebuah kebudayaan dengan nilai Rahman Rahimnya, maka keraton sebagai sentrum budaya itu harus menjadi garda terdepan penguatan ideologi Pancasila. Jadi orang keraton itu harus Pancasilais, bukan anti Pancasila, tapi harus Pancasilais. Jadi kami tetap
menjaga ideologi kita itu ideologi Pancasila. Harga mati bagi kami. Tidak diubah untuk ideologi yang lain. Dan kedua, pemahaman kami dengan keberadaan sentrum budaya keraton, jangan diartikan keraton itu ingin mengubah status negara dari NKRI menjadi kerajaan. Bukan begitu cara pandangnya. Tapi bagaimana negara ini harus menghadirkan nilai-nilai luhur yang sudah diwariskan oleh leluhur untuk menjaga stabilitas nasional. Saya kira itu wawasan Nusantara. Ini yang harus kita sharing ya dengan Menhan, dengan pelajar-pelajar yang berkompeten di bidangnya. Saya kira penting. Mungkin ada pesan buat kami karena sebagai siswa PKP di kepemimpinan. Ya, kalau pesan dari saya sih buat siswa-siswa ini kan kita harus mengetahui, mengenal budaya yang kita miliki. Jadi budaya itu harus dikenali. Kalau kita kalau kita sudah mengenal budaya secara utuh, maka kita akan menemukan sebuah esensinya, value-nya, jati dirinya itu. Maka Bung Karno selalu bilang, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu password. Karena di dalam sejarah itu ada kebudayaan. Menggali kebudayaan, kita akan menemukan value sebagai identitas jati diri kita. Ini yang harus Pancasila ya. Iya, yang akhirnya itu Pancasila, menjaga ketahanan nasional. Itu sebetulnya yang harus. Jadi budaya itu bukan bicara seni. Nah, karena sekarang secara umum pemahaman lebih kepada pelestari seni, jadi kita bicara selera. Kalau seni itu kan selera. Tidak semua masyarakat memiliki selera yang sama. Karena dia bicara selera, maka semakin lama budaya itu semakin ditinggalkan. Tapi kalau kita bicara budaya sebagai identitas, sebagai jati diri bangsa yang besar, kita tentu bangga. Bangga itu bukan karena keriaan, tapi bangga kita wajib menjaga, melestarikan dan mengamalkan. Itu sebetulnya yang harapan kami perlu esensi. Budaya itu bicara esensi, bukan bicara tentang materialistiknya. Mungkin kebetulan yang Bapak Radianong sampaikan ke kami, memang kita pelajari juga. Alhamdulillah. Memang sudah mulai setiap ada pendidikan itu bela negara itu dimasukkan ke dalam salah satu materi pelajaran. Alhamdulillah. Dan yang seperti Bapak sampaikan tadi juga kita alhamdulillah dapat pencerahan karena ini kita ada pelajarannya juga. Alhamdulillah. Cuma yang harus ditekankan teori-teori ini tidak sebatas slogan, harus teraplikasi. Nah, ini yang aplikasi ini agak susah. Karena terus terang dengan Ibu ya, dengan dari Kemenhan. Kita pun sebetulnya pernah didatangi oleh intelijen pusat militer, Bu. Jenderal 4 diskusi. Tahun 2019. 4 jenderal, 6 staf, malam hari diskusi. Jadi mereka datang ke Sumedang bukan tanpa alasan, tapi kami melihat sebuah kebangkitan di Sumedang. Parameter mereka pertama, Sumedang sudah ditetapkan menjadi puseur budaya Sunda. Puseur itu pusat. Kedua, parameter mereka, Keraton Sumedang Ngarang sudah aktif kembali sebagai pusat pengembangan pelestarian budaya. Bagi kami ini kebangkitan. Nah, karena mereka yang ini jenderal yang karena kami Pak Luki jauh-jauh hari sudah lama menemukan sebuah formula untuk menjaga stabilitas nasional. Hanya satu jawabannya adalah kekuatan budaya. Dan selama ini kami mencari portal, bahasa mereka portal. Ternyata hasil diskusi yang panjang ini, apa yang kami cari portalnya adalah Sumedang. Nah, aku tanya balik kan, Pak, maaf, kalau Bapak tadi menyatakan bahwa untuk menjaga stabilitas nasional adalah kekuatan budaya, kenapa negara tidak hadir? Aku bilang, negara tidak hadir memberikan penguatan
memberikan regulasi kebijakan penguatan budaya di daerah. Nah, jawaban mereka ketawa ya, itulah yang tidak mudah Pak Luki gitu. Karena sistem kita sudah terintervensi oleh kekuatan lain, kekuatan asing. Di mana kekuatan asing tidak menginginkan adanya kearifan lokal itu bangkit. Karena artinya kalau begitu, ancaman terbesar kekuatan asing itu adalah kekuatan budaya. Mereka lebih tahu, kita yang ternina bobokan. Nah, karena tadi generasi penerusnya gradingnya diturunkan. Bicara kebudayaan, bicara seni, artefaknya, peninggalannya pun hanya dijadikan sebuah benda dipermuseumkan. Kalau museum itu kan definisi museum itu tempat penyimpanan pameran tetap. Jadi kita berkunjung melihat koleksi, ya sudah. Tapi yang harus kita gali itu justru esensi, makna yang terkandung di dalam tinggalan itu. Ini yang itu. Jadi memang tidak mudah juga kita melawan politik yang tidak berpihak terhadap kepentingan yang lebih luas rakyat. Tuh. Izin dari berkenan untuk kami bisa foto bareng. Nah, udah lihat mahkotanya Tacan? Nah, nanti kita langsung on the spot lihat mahkota. Ini mahkota asli, mahkota dari emas dari peninggalan kerajaan Sunda di Galuh, waktu itu Galuh, Prabu Bunisora yang membuat, Raja Galuh tahun 1370. Jadi Prabu Bunisora ini bukan yang melahirkan nilainya. Jadi nilainya sudah lama hidup. Cuma Prabu Bunisora nilai-nilai ini dijadikan sebuah patok, dijadikan sebuah nama mahkota agar generasi yang akan datang itu tidak melupakan dari sumber nilai tadi, kasih sayang. Maka sebutnya lagi Sang Hyang Bino Kasih, Sang Yang pakai nilai terluhur yang harus dipergunakan. Nah, ini ideologi Nusantara. Ideologi yang tentu ideologi yang tadi sudah saya sampaikan, ini ideologi yang luhur, ideologi yang tidak bertentangan dengan syariat keagamaan, terutama agama Islam. Jadi kalau agama dan budaya jati diri kita disatukan, selaras maksudnya, karena disatukan tidak mungkin ya, agama dan budaya itu berbeda, tapi selaras. Ini akan memperkuat eksistensi NKRI betul. Jadi punya akar asal usul purwadaksi yang konkret sebagai jati diri bangsa yang besar. Jadi bisa jadi poros dunia. Ada istilah Sumedang Ngarang, ingsun medal, ingsun madangan, pancar buana. Jadi kuring lahir, kuringnya angan, sangkan mancarkan untuk kepentingan lebih luas dunia. Jadi nilai-nilai luhur ini bukan dimiliki oleh Sumedang, Jawa Barat, Nusantara saja, tapi ini bisa digunakan untuk kepentingan dunia. Ini yang menyelamatkan dunia itu sebetulnya nilai ini. Mulai Israel dan perang Israel sama Palestina. Kalau nilai ini tumbuh, nggak akan ada. Ya sambil on the spot, ya sambil jalan